Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ini masih feedback ininya, suaranya masih feedback. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir sampai pembahasan tentang jumlah sholat fardu. Jumlah sholat fardu yang sudah kita bahas sesuai dengan apa yang selama ini kita jalankan, kita pelajari, kita fahami, kita ketahui adalah 5 waktu. Nah, tinggal pembahasan berikutnya adalah waktu-waktunya kapan saja. Mawaqitus shalah lis-sholati awqatun mahdudatun la budda an tu'adda biha. Liqaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103. Salat itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan, di mana dengan waktu-waktu tersebut salat harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi umat kaum beriman. Jadi kitaban mauqutan di sini maksudnya adalah fardhon muakkadan sabitan subutal kitab. Jadi merupakan kewajiban yang sangat ditekankan dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktunya kapan saja? Di dalam Al-Qur'an ada isyaratnya beberapa. Ada beberapa isyarat tentang waktunya. Sempat kita bahas kemarin, yakni misalnya dilihat di surat Hud ayat 114. Surat Hud ya, ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Zalika dzikra lidzakirin. Surat Hud surat nomor 11 ayat 114. Allah berfirman, tegakkanlah salat pada 2 tepi siang. Pada 2 tepi siang. Wa zulafam minal lail, dan pada waktu
malam hari. Sesungguhnya hasanat, kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan dosa-dosa. Yang demikian ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau berzikir. Atau di dalam surat Al-Isra ayat 78 sempat juga kita baca di pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat pada saat tergelincir matahari. Tergelincir matahari biasa dipahami zuhur, sampai nanti gelapnya malam, dan sampai waktu Qur'an al-fajri, salat fajar. Sungguh Qur'an al-fajri, salat fajar itu disaksikan. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Atau di dalam surat Thaha ayat 120. Maaf, 130 bukan 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Maksudnya ada perintah untuk bertasbih sebelum terbitnya matahari, maksudnya adalah sholat subuh. Bertasbih sebelum terbenam matahari, yakni sholat asar. Nah, memang ini adalah waktu-waktu yang masih umum di dalam Al-Quran itu. Saya sebut kemarin kenapa kita umat Islam berdasarkan surah An-Nisa ayat 59 tidak hanya diperintahkan untuk mengikuti isi Al-Quran, tapi juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau pakai ayat Al-Quran itu informasinya sebagiannya bersifat mujmal, global, umum. Rinci itu hanya pada sebagian ayat. Ya. Kalau ayat tentang waris lumayan rinci. Ya. Tapi dalam bab waktu-waktu sholat hanya globalnya saja. Disitulah kita kemudian membutuhkan hadis-hadis, contoh-contoh sabda-sabda Rasulullah SAW. Maka kalau kita baca hadis, kita akan dapat gambaran yang lebih rinci. Sholat fardu itu ada 5, kemarin sudah kita bahas. Nah, kapan saja waktunya? Misalnya hadis pertama dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asru. Pertama waktu zuhur. Kapan waktu zuhur? Gampang nek saniki. Kali ndelok jam pak nggih. Apa maneh jamnya sudah dipasang demikian ini. Gitu ya, seperti yang di atas ini. Running text. Tapi running text ini harus didasarkan pada perhitungan. Perhitungannya apa? Perhitungannya gejala alam yang disebut oleh Rasulullah SAW. Gejala alamnya apa? Rasulullah SAW mengatakan waktu zuhur itu idza zalatis syamsu, kalau matahari sudah bergeser. Kalau bahasa pondok dulu, zalatis syamsu itu ketika matahari sudah tergelincir. Tergelincir nek cara wong sakniki,
kepreset, mosok kepreset gitu ya. Kalau bahasa sekarang sudah bergeser. Dari mana? Dari titik tengahnya. Terus waktu zuhur itu sampai kapan? Wa kana dhillur rajuli katulihi. Sampai bayangan seseorang sepanjang badan orang tersebut. Malam yahduril asru, selama asar belum datang, itu waktu zuhur. Saat ini mboten nate ngukur. Iki kira-kira nek ngadeg nang gone teras, terasnya gak kena srengenge masalahnya, gak kena matahari. Ya, soalnya nggak punya teras, terasnya itu sudah ditutup dengan ini, dengan ya, kalau dulu ada di halaman rumah masih kena matahari langsung, oh tahu posisinya. Ya, dulu di setiap masjid ya ada seperti tombak kecil untuk menunjuk waktu. Nggak ada jam dinding, nggak ada jam tangan. Nah sekarang rupanya sudah digantikan. Karena digantikan, maka kalau umpama mati jamnya, nek mati jamnya ya tonggone kan azan kan runa, yaitu persoalannya. Sekarang sudah lebih mudah. Tapi semua perhitungan yang sekarang menggantikan pengamatan terhadap pergerakan bumi atau pergerakan matahari, orang dulu mengatakan yang mataharinya yang geser. Kalau orang sekarang yang geser itu buminya, ya terserahlah. Ya itu kan pandangan kita. Kalau kita dari bumi sini yang geser ya mataharinya kan gitu ya. Kalau menurut ilmu pengetahuan yang geser justru buminya. Nah, kalau dulu memperhatikan fenomena alam berupa pergeseran bumi dan matahari, nah sekarang tinggal lihat jam. Cuma kadang perlu diukur lagi. Kenapa? Karena bisa jadi perhitungan-perhitungan itu adalah perhitungan yang tepat menggunakan metode tertentu pada saat itu. Sekarang kemudian perlu, kalau bahasa alat itu perlu dikalibrasi ulang, gitu ya. Bahasa alat itu perlu dikalibrasi ulang. Bahasa kita tentang waktu sholat yang sudah dibuat dalam bentuk ini running text macam-macam itu kadang-kadang juga perlu dikalibrasi. Sekali-sekali kita perlu berdiri di tengah halaman yang lumayan tidak terhalang dari sinar matahari untuk tahu iki posisi ini matahari wis geser apa durung. Ya, zuhur iki wis bener apa salah waktunya, itu perlu sekali-sekali. Nah, waktu zuhur itu ketika matahari sudah bergeser. Gampangannya kalau kita berdiri, bayangan kita itu, karena kita ada di posisi sini ya, posisi Indonesia gampangannya, bayangan kita itu sudah ada di sebelah timur, karena matahari sudah geser ke barat. Kalau bayangan kita itu masih kita injak sendiri, ya itu belum zuhur, masih kita injak. Nah ini kan mata. Kalau perhitungan sudah waktu begini, selisihnya detik, menit, mungkin nggak kerasa. Nah, disitulah nanti plus minusnya. Nah, aku ngadeg sawangane kok sik ngene ya. Nah, masih persis di atas kita ini bayangannya ini. Masih saya injek sendiri belum. Dilihat dulu, karena waktu yang kita pakai sekarang sudah waktu yang presisi. Gitu. Sehingga kemudian selisih 1 menit 2 menit itu sudah ketahuan ini persisnya, geser 1 menit atau geser setengah menit itu sudah waktu zuhur. Jadi jangan juga terlalu cepat ambil kesimpulan, wah ini waktunya salah iki, gitu ya. Wong aku berdiri, saya berdiri di situ, bayangan saya masih tetap di badan saya, itu pengamatan mata terhadap bayangan kita. Belum dibuat presisi seperti perhitungan waktu ini, gitu loh.
Kecuali kalau diuji berdiri begini bayangannya masih ada di barat, oh itu ketara. Kita berdiri bayangan masih di barat kok sudah waktu zuhur, oh iki keliru iki. Ya gitu ya. Kalau ada di bawah kita sendiri itu saya kira karena perhitungan sekarang presisi per menit per detik itu saya kira masih kita harus tahu dulu model perhitungan, cara menghitungnya. Baik, itu. Malam yahduril asar. Maaf, sampai bayangan benda sepanjang, sampai bayangan seseorang sepanjang orangnya. Kalau orangnya 160 cm, ya kurang lebih bayangannya 160 cm. Itulah waktu zuhur. Dan itu nanti menjadi waktu pergantian untuk masuk waktu asar itu. Waktu asar itu juga demikian. Wa waktul asri, dan waktu asar sejak bayangan seseorang sepanjang badannya sampai malam tasfarrish syamsu, sampai matahari belum menguning. Nek matahari ini wis rada kuning, wis ilang putihne ganti kuning apa maneh oren, iku sakjane wis gak layak masuk waktu asar. Meskipun nanti ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahkan sekarang baru 1 rakaat habis itu maghrib itu masih menangi asar. Karena itu nanti para ulama membagi, ada waktu sholat itu yang utama, ada waktu yang memang ikhtiari boleh pilih, ada waktu yang makruh gitu, ada waktu yang makruh dan ada waktu yang haram gitu ya. Haram kalau sudah di luar waktu, itu pun kalau sengaja tentang gawe sampai entek waktune, itu baru masuk waktu haram. Baik, saya lanjut. Wa waktu sholatil maghribi malam yaghibis syafaq. Sementara waktu sholat maghrib sejak terbenam matahari sampai syafaq niku warna merah di langit sebelah barat. Warna merah. Sampeyan tingali saniki nek ndugi mriki mboten ketok wong wis kalangan bangunan omah dukur-dukur. Sampeyan munggah nang mriku, nang dukur lantai 3 gitu, nang dek gitu. Itu nanti sampean tahu, oh masih ada warna merah di langit sebelah barat. Itu berarti masih maghrib. Gitu. Tapi kalau sudah nggak ada merahnya, sudah hitam semua, itu berarti masuk waktu isya. Nah, gitu ya. Dan waktu isya itu ila nisfil lailil ausat. Waktu isya itu sampai tengah malam. Meskipun nanti sampai tengah malam waktu isya itu, meskipun nanti ada keterangan lain sampai sebelum waktu subuh gitu ya. Wa waktu sholatis subhi min tulu'il fajri wa malam tatlu'is syamsu. Waktu sholat subuh itu sejak terbit fajar sampai berakhir ketika terbit matahari. Fa idza tala'atis syamsu, kalau matahari sudah terbit, fa amsik anis shalah, tahan jangan salat, fa innaha tatlu'u baina qarnai syaiton, karena waktu tersebut adalah waktu di mana matahari terbit antara 2 tanduk setan. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu gambaran umum tentang waktu sholat. Ya, gambaran umumnya. Nanti ada yang rincinya bagaimana malaikat Jibril ngajari Nabi. Itu ada pada hadis Jabir bin Abdillah. Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril, kata sahabat Jabir. Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW. Faqala lahu, maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, kum fasolli. Nabi, sampean ngadeko, sampean sholato. Nah, begitu.
Fa shalla zuhra, maka Nabi sholat zuhur. Kapan itu? Hina zalatis syams, ketika matahari sudah tergelincir dari posisi tengah. Oh, sama dengan yang tadi hadisnya. Tsumma ja'ahul asr, kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi waktu asar. Faqala, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Jibril mengatakan apa? Kum fasholli, sampean berdiri sholat lagi, maksudnya sholat asar. Maka Rasulullah SAW sholat asar. Kapan itu? Hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika bayangan benda itu, bayangan semua benda panjangnya sama dengan bendanya. Nah, berarti waktu zuhur itu berakhir dengan datangnya waktu asar. Kapan waktu zuhur berakhir dan kapan waktu asar bermula? Itu ketika bayangan benda sepanjang bendanya. Jadi akhir waktu zuhur sama dengan awal waktu asar. Kapan itu? Bayangan benda sama dengan bendanya. Fa shallal maghrib, maaf, summa ja'ahul maghrib faqala kum fasholli, kemudian Jibril datang kepada Nabi pada waktu maghrib, kemudian berkata kepada beliau, sampean ngadeg salat. Fa shallal maghrib, maka Nabi Muhammad SAW salat. Hina wajabatis syamsu, ai hina gharabatis syamsu, ketika matahari tenggelam. Tsumma ja'ahul isya, kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi waktu isya. Faqala, kemudian berkata, kum fashollihi, fasallal isya, sampean berdiri ngadeka salat, maka Rasulullah SAW salat isya. Kapan itu? Hina ghaba syafaq, ketika syafaq warna merah di langit itu sudah gaib, sudah hilang, sudah enggak ada. Itulah waktu isya. Summa ja'ahul fajar, kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi waktu fajar. Hina bariqal fajru au qala sata'al fajru, ketika fajar terbit. Nah, ini nanti yang susah itu kapan terbit fajar itu. Fajar bukan matahari. Kalau matahari itu namanya tulu'us syamsi, terbit matahari itu akhir waktu subuh. Kalau fajar itu beda. Susah pengamatannya menurut mata kita secara langsung. Kalau kita tinggal di daerah seperti di Indonesia agak sulit. Kalau di daerah-daerah yang ada padang pasir luas itu agak mudah, gitu ya. Yang pernah ke Bromo, ya naik sampai pinggir kawah, ya sampai pinggir kawah, terus jalan ke arah timur, gitu ya, naik lagi. Itu kalau berangkatnya dari tempat kemah itu jam 2, insya Allah menangi kapan fajar terbit. Cuma harus tahu tanda-tandanya, itu persoalannya. Fajar terbit itu ya opo? Karena bukan matahari. Kalau matahari yang terbit gampang. Oh, matahari terbit di Bromo itu tunggu matahari terbit gampang. Tapi kalau fajar itu yang tandanya seperti apa? Itu saya nggak tahu, di sini ada penjelasannya nggak ya? Kelihatannya nggak ada. Nanti saya tambahkan. Saya lanjutkan. Itulah waktu fajar. Summa ja'ahu minal ghadi lidzuhri. Nah, besoknya lagi malaikat datang lagi, Jibril datang lagi pas waktu zuhur. Kapan waktu zuhurnya? Faqala kum fasollihi, sampean saiki salat zuhur. Maka Rasulullah salat. Kapan itu salat zuhurnya? Hina sara dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika panjang benda sama panjangnya dengan bayangannya. Oh, berarti nek bayangan benda itu sepanjang bendanya, itulah akhir waktu zuhur, sik sah salat. Meskipun itu juga awal waktu asar. Jadi Jibril itu datangnya di awal waktu dan kemudian besoknya di akhir waktu. Saya lanjut. Summa ja'ahul asar, kemudian datang lagi waktu asar. Faqala qum fashollih,
sampean ngadeg Muhammad, sampean salat. Fa shallal asar, Nabi Muhammad SAW kemudian salat asar. Kapan itu? Hina sara dhillu kulli syai'in mithlai, ketika bayangan benda itu 2 kali lipat panjang bendanya. Jadi kalau waktu zuhur ya, malaikat Jibril ngajari Nabi awal waktunya sama tergelincir matahari, akhir waktunya adalah ketika bayangan benda sepanjang bendanya, dan itu menjadi awal asar. Nah, akhir asar itu ketika bayangan benda 2 kali lipatnya. Nah, gitu. Jadi tidak sampai terbenam matahari, gitu loh. Meskipun sekali lagi nanti ada riwayat yang lain masih membolehkan tapi itulah yang oleh para ulama disebut waktu makruh. Jadi setelah bayangan benda sepanjang 2 kali lipat panjang benda, kalau bayangan sampean itu sudah 2 kali lipat tinggi sampean, itu waktu terakhir asar, setelahnya itu adalah waktu makruh, gitu ya. Setelahnya waktu makruh. Saya lanjut. Tsumma ja'ul maghrib waqtan wahidan. Kemudian malaikat Jibril datang waktu maghrib. Tapi podo karo wingi, berarti waktu maghrib itu yang utama di awal. Wis kadek mundur-mundur jenenge waktune di waktunya memang sedikit. Gitu ya. Kalau waktu zuhur, waktu asar, Jibril datang di 2 waktu. Waktu awal dan waktu kedua yang agak akhir. Kalau untuk zuhur itu sampai akhirnya, yaitu awal asar. Tapi kalau untuk asar itu 2 kali panjang benda, bayangan 2 kali panjang benda. Saya lanjut. Lam yazal anhu. Jadi untuk waktu maghrib datangnya ya di awal waktu itu, ketika matahari tenggelam, sudah tidak ini lagi, ya tetap di situ. Tsumma ja'ahul isya, kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu isya. Kapan? Hina zahaba nisful laili, ketika lewat tengah malam. Au qala sulusal laili, ya, atau sepertiga malam. Fasallal isya, kemudian Nabi salat isya. Tsumma ja'ahu, kemudian datang hina asfara jiddan faqala qum fasallihi fasallal fajr. Kemudian datang waktu subuhnya adalah ketika apa tadi? Asfara jiddan, ketika napa nggih? Warna langit itu sudah kuning, sudah menjelang terbit. Pun padang gampangane. Itulah akhir waktu subuh. Ya, akhir waktu subuh pun padang tapi srengenge dereng muncul. Itulah akhir waktu subuh. Masalahnya sakniki kamar niku cendelone gak tau dibuka. Jadi peteng terus. Masih jam piro ae peteng. Apa maneh nek sampean tinggal nang perumahan, kiwa tengen langsung gandeng rumah gitu ya. Gak pernah lihat matahari ini selama belum keluar. Ya apa iki sik subuh sik padahal wis jam 6 ya. Gitu. Kalau di dalam rumah. Kemudian Nabi sholat fajar, kemudian berkata, ma baina hadzainil waqtaini waktun, antara 2 waktu tadi itu, itulah waktu sholat, gitu ya. Jibril datangnya di awal dan di akhir. Antara 2 waktu itu, itulah waktu sholat. Imam Bukhari mengatakan, huwa asahu syai'in fil mawaqit, yakni imamatu Jibril. Inilah hadis yang paling sahih tentang waktu-waktu sholat, yaitu ketika Jibril dan Nabi Muhammad SAW sholat bareng-bareng. Ini sebenarnya sholatnya bareng,
sing imami Jibril. Ayo sampean salat. Nah, sing imami Jibril gitu ya. Baik. Dari riwayat tadi itu maka bisa disimpulkan satu, waktu zuhur. Tabayyana minal haditsainil mutaqaddimaini anna waqta zuhri yabtadi'u min zawali syamsi an wasatis samai wa yamtaddu ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu siwa fai'iz zawal illa annahu yustahabbu ta'khira salati zuhri an awalil waqti 'inda syiddatil harri hatta la yadhhabal khusyu' wa ta'jil fi ghairi dzalik wa dalilu hadza ma rawahu Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis shalah wa idza ishtadda al-har abrada bis shalah rawahul Bukhari. Waktu zuhur dari hadis yang dua yang di depan jelas waktu zuhur itu mulainya sejak tergelincirnya matahari, gesernya matahari dari tengah-tengah langit. Nah, ya, gitu ya. Dan itu terbentang berlangsung sampai panjang benda, bayangan benda itu sama dengan panjang bendanya. Itu waktu zuhur. Kecuali fai'uz zawal illa annahu yustahabbu ta'khiru sholati zuhur, kecuali kalau zawalnya matahari itu iku sik pawanase nemen. Nah, kalau di sini insyaallah nggak pernah merasakan itu ya. Sing tahu lunga kaji umroh mungkin sudah pernah merasakan kalau pas cuacanya panas iso kate 50 niku nggih napa suhune gitu nggih. Jadi kalau panas sekali Nabi Muhammad SAW itu gak langsung sholat zuhur, nunggu rodo adem begitu. Supaya apa? Supaya tidak hilang khusyuknya, ya itu. Tapi prinsipnya waktu awal sholat adalah waktu yang utama, gitu ya. Baik. Jadi kalau sangat panas, sangat disarankan juga untuk ditunda sampai rodok adem. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Nabi SAW apabila ada pada suhu yang sangat dingin, bakkara bis shalah, salatnya didhisikno di awal waktu nek cuacanya dingin. Tapi kalau cuaca panas ya beliau menunda waktu sholat sampai waktunya agak dingin. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hadis dari Abu Dzar, beliau menceritakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah safar perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aradal muadzin ayyu'adzina zuhur, terus muadzin mau adzan zuhur. Jadi dalam safar dalam perjalanan nek salat jamaah itu yo azan gitu loh. Gitu ya. Faqala, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan abrid entenono rada adem. Gitu. Suma arada yu'adzin faqala abrid. Mari ngono gak suwe maneh. Iku kepingin azan maneh muadzine Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan entenono dilungkas gitu ya. Marrotaini au salasan, itu dilakukan oleh Nabi 2 atau 3 kali. Hatta ra'aina fit talul summa qala inna syiddatal harri min faihi jahannam fa idza ishtaddal harru fabridu bis shalah. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh panas yang berlebihan ketika siang hari itu termasuk nopo? Nek carane wong Jawa nopo? Hawane neraka. Ah, begitu ya.
min faihi jahannam. Itu termasuk kesababan teko neraka gitu kira-kira. Ya, hembusannya neraka. Gitu ya. Oleh karena itu kalau sangat panas tunggulah agak dingin. Itu waktu zuhur. Ghayatul ibrad. Jadi tujuan menunggu dingin itu apa? Qala al-Hafidz fil Fathi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani maksudnya di dalam kitab Fathul Bari mengatakan wa talafal ulama fi ghayatil ibrad. Para ulama berselisih pendapat tentang tujuan nunggu dingin itu apa. Faqila hatta yasiru dhillu zira'an ba'da dhilli zawal, wa qila rubu qamatin, wa qila sulusuha, wa qila niswa, wa qila ghairu dzalik. Jadi ademe iku bermacam-macam. Ono sing ngomong ya sampai nanti apa tadi? Panjang benda itu zira'an, sak zira, sak apa nih? Satu hasta, gitu ya. Panjang bayangannya sak mene. Ono sing ngarani luwih panjang maneh, ono sing ngarani luwih panjang maneh. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Intinya adalah waktunya memang sudah mulai dingin gitu ya. Tapi ojo sampai asar itu ada minuman gitu ya. Baik. Sekarang yang kedua, waktu salatil asri, waktu salat asar. Yadkhulu bi sayrurati dhilli syai'i mithluhu ba'da fai'iz zawal wa yamtaddu ila ghurubish syamsi. Fa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minal asri qabla an taghriba syamsu faqad adrakal asra. Asar itu waktunya adalah ketika panjang benda sama dengan bendanya. Ketika bayangan benda sama dengan panjang bendanya. Akhir waktu zuhur adalah awal waktu asar. Cuma sampai kapan? Nah, di sini kesimpulannya ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Karena Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menemukan, siapa yang mendapati, siapa yang uman sak rakaat salat asar mari ngono masuk waktu maghrib, dia sudah uman untuk dilanjutkan asarnya. Saya pakai uman ya. Uman niku nek cara Indonesia ini apa? Siapa yang nututi sak rakaat asar terus kemudian masuk waktu maghrib, iku sik uman asar kongkon terus. Nah gitu. Itu kata Nabi SAW. Dari sanalah para ulama itu nanti membuat sekali lagi waktu itu ada waktu makruh. Sik sah tapi makruh salatmu iku wisan. Waktune waktu makruh gitu loh. Gitu. Sik sah tapi waktune Allah Subhanahu wa taala gak seneng waktu itu gitu loh maksudnya gitu ya, tapi sah gitu ya. Nah, tapi nek wis kadung azan niku gak uman bisa sampean gitu ya. Baik, itulah waktu asar. Atau dalam lafaz yang lain, man shalla minal asri raq'atan qabla an taghruba syamsu tsumma shalla ma baqiya ba'da ghurubi syamsi lam yafuthul asar. Sapa sing salat asar sak rakaat mari ketututan maghrib, iku wong iku tidak keluputan asar, artinya sik kebagian asar. Silahkan dilanjutkan gitu ya. Oleh karena itu ada namanya waktul ikhtiar wa waktul karohah. Ada waktu boleh milih, ada waktu karohah, waktu makruh, dan ada waktu yang afdoliyah, yang utama. Yang utama tetap di depan gitu ya, di awal, kecuali beberapa keadaan tadi itu. Kecuali sudah terhidang makanan, nanti kita ada pembahasannya itu. Kecuali kalau ada itu tadi hawa yang sangat panas itu untuk zuhur gitu ya. Jadi ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karoha, ada jawaz ma'a karoha, ada waktu uzur ya. Jadi para ulama membuat kategori itu akhirnya, karena hadisnya Jibril di depan kan nggak nyontoni itu, tapi sabda Nabi yang lain menunjukkan oh masih boleh. Oh itulah waktu-waktu asar, zuhur dan zuhur dan asar.
Dan sholat asar itu disebut juga dengan sholat wusta. Jadi para ulama membuat kriteria waktu. Ada waktu fadilah. Ya, fadilah itu kapan? Awalu waktin, awal waktu. Ada waktu ikhtiar, boleh milih. Kalau oleh waktu utama, waktu ikhtiar. Waktu boleh milih kapan? Ya nek wis mari waktu utama tadi, waktu jam pertama wis iku wis boleh milih. Sampai kapan? Ya, sampai waktu menjelang waktu makruh gitu ya. Nek wis mepet-mepet waktu makruh. Gitu. Dan kemudian waktu uzur. Waktu uzur itu ini tentang zuhur dan asar. Waktu zuhur ada waktu uzur. Waktu uzur itu karena ternyata asar dan zuhur itu boleh dijamak meskipun tidak dalam waktu bepergian. Apakah karena hujan? Oh, ana uzur, gitu ya. Termasuk karena bepergian, boleh dijamak, gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya lanjutkan. Waktu sholat maghrib. Yadkhulu waktu sholatil maghrib idza ghabatis syamsu wa tawarat bil hijab wa yamtaddu ila maghribish syafaqil ahmar li hadits Abdullah bin Amr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waktu sholatil maghrib idza ghabatis syams ma lam yasqutis syafaq. Tadi sudah selesai ya. Waktu maghrib itu ketika matahari terbenam sampai tanda merah di langit sebelah barat itu hilang. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, waktu sholat maghrib itu ketika matahari tenggelam dan syafaq itu belum hilang. Syafaq belum hilang. Nek syafaq wis hilang, tanda merah di langit sebelah barat sudah hilang, itu isya. Sampai saiki kari budal munggah. Kapan-kapan siji azan, siji munggah. Ngerti ya? Siji azan, siji munggah. Saya pasa waktu azan sampai peteng, gitu ya. Gitu. Ngetesnya begitu. Dan kalau nggak cocok, ini sok geser nanti. Kalau nggak cocok, ya. Baik. Dan waktu maghrib itu selalu dicontohkan oleh malaikat Jibril di awal waktu. Baik. Yang terakhir kita bahas saya kira di waktu sholat maghrib. Sholat isya, sholat subuh, dan sholat isya dan sholat subuh itu terkait dengan waktu sholat isya dan subuh nanti ada pembahasan yang lebih, ada tambahan pembahasan karena Nabi SAW ketika sholat isya itu sebenarnya lebih menyukai agak diakhirkan, gitu ya, agak diakhirkan. Itu yang disebut dengan sholat atamah itu. Cuma nek saiki wong saiki diakhirno ya kira-kira malah lewat, gitu ya. Jadi Nabi itu kalau sholat isya itu sebenarnya lebih suka kalau mungkin sekarang jam ya ada di jam 10 ya, ada di jam 10 sholat isya. Nah, tapi nggih ngono, untuk nunggu sholat isya sahabat-sahabat itu ya datang ke masjid semua ngenteni gitu. Nabi itu nunggu di rumah beliau kan gandeng, gitu ya. Nanti tinggal ngungak tok, wis rada akeh baru metu. Itu begitu nanti tentang sholat isya itu gitu. Tapi saat ini wong niku waktu sholat tuh kadang presisi, kadang molor, kadang presisi. Ya, kadang pengen cepet soalnya apa walimah, ya kan cepet. Kula niki ahad kedua kali keempat dijaluk nang ngaji nang mriko. Rada cepet jadine ahad kedua dan keempat. Ahad kedua dan empat isaknya persis waktunya begini, segera qomat nanti saya geser. Saya kira demikianlah.
Oh enggak. Jibril hanya memberi contoh waktu awal, waktu akhir, kira-kira begitu. Oleh karena itu nanti apa yang disampaikan Jibril itu menjadi pedoman awal. Tapi apa yang nanti disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu prakteknya, gitu ya kira-kira. Prakteknya ya contoh Nabi itu prakteknya. Dan yang disampaikan oleh Nabi tidak bertentangan, justru memberikan kepada kita fleksibilitas, keluasan. Luwes ajaran Islam itu, gak kaku gitu loh. Umpama misalnya Senin sampai Kemis misalnya komat sholat maghrib rodok mundur gara-gara ngenteni sing poso, itu juga nggak apa-apa, begitu ya. Bahkan kalau yang pernah ke umroh atau haji, kalau mau merasakan nek waktu wong poso itu rodok mundur gitu ya, rodok mundur komate, ngenteni wong buka dhisik begitu, ngagak mundur ya. Betul nggih. Ana sing cepet kepengin lang mari. Baik, saya kira gitu. Nanti kita sambung lagi di pertemuan akan datang. Waktu sholat ini pembahasannya masih agak panjang karena nanti ada waktu-waktu yang diperintahkan untuk bersegera, ada waktu-waktu yang justru dilarang untuk sholat. Jadi ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.